Arduino Uno. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan dari proyek yang kita buat. Yang pertama yaitu di sini ada Arduino Uno. Yang kedua ada sensor ultrasonik. Yang ketiga ada breadboard. Yang keempat ada kabel jumper, dan yang terakhir ada LCD plus I2C. Baik, saya lanjut di sini yaitu cara menghubungkan komponen-komponen pada alat ini. Yang pertama itu dari Arduino Uno-nya dihubungkan ke sensor ultrasoniknya. Nah, di sini kan ada 4 kabel di sini, yaitu yang kabel biru ini itu VCC-nya, pin VCC, yang kedua itu trigger, yang ketiga itu echo, yang kelima itu GND. Nah, untuk VCC dan GND, pin VCC dan GND-nya ini yaitu sebagai penghantar listrik atau penghantar dayanya untuk menyalakan sensor ultrasoniknya. Nah, dia ini dihubungkan di pin, untuk VCC-nya itu dihubungkan ke pin 5 volt di Arduino Uno yang kabel warna ungu. Nah, untuk GND-nya itu disambungkan di GND Arduino Uno untuk yang kabel warna biru. Nah, adapun untuk sensor kedua itu sama, untuk yang VCC dan GND-nya itu dihubungkan, yang VCC-nya itu dihubungkan di 5 volt juga, dan di GND-nya itu dihubungkan ke GND Arduino Uno. Dan untuk memakai pinnya secara bersamaan itu kita gunakan breadboard untuk menghubungkan semua pin-pin tadi. Nah, adapun untuk yang pin trigger dan echo-nya, yang kabel hijau dengan yang kuning ini, kelihatan kah? Nah, ini tuh dihubungkan ke pin digital dari Arduino Uno. Nah, di sini tuh untuk sensor pertama kita gunakan pin digital 2 dan 3. Untuk sensor keduanya itu kita gunakan pin 4 dan 5. Kita sesuaikan dengan codingannya. Nah, adapun untuk yang LCD-nya, dia terdapat 4 pin juga. Ada GND, VCC, SDA, dan SCL. Nah, untuk GND-nya sendiri dihubungkan juga ke GND dari Arduino Uno juga yang sama tadi. Jadi kita tinggal mencolokkan di breadboard yang sejajar dengan pin 5 volt dari Arduino Uno. Adapun GND-nya kita colokkan di breadboard yang sejajar dengan kabel GND dari Arduino Uno. Nah, terus untuk SDA dan SCL-nya itu kita hubungkan di bagian ujung dua pin dari proyek ini dapat Arduino berfungsi Uno pada jalan tol. Peletakan alat ini berada pada pintu masuk dan pintu keluar. Fungsinya menghitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar, sekaligus memudahkan pekerja jalan tol untuk menghitung pemasukan yang didapatkan dari kendaraan yang masuk. Adapun contoh penggunaan alat ini yaitu yang pertama, saat kendaraannya masuk berjumlah 100 mobil, anggaplah satu mobil membayar sebanyak 50.000 untuk masuk ke jalan tol. Jika hasil dari pembayaran e-tol kurang dari 5 juta, maka ada kendaraan yang tidak membayar atau pekerja di jalan tol melakukan tindakan korupsi. Yang kedua yaitu memudahkan tim rescue jalan tol mengidentifikasi jumlah kendaraan yang keluar apabila tidak sesuai dengan kendaraan yang masuk. Tim rescue akan langsung menelusuri jalan tol untuk melihat kendaraan yang mengalami kecelakaan atau hambatan lainnya. Nah, jadi contohnya itu, di sini kan jalur 1 dan jalur 2 itu 0. Nah, ketika ada mobil yang lewat,
Nah, ketika ada mobil yang lewat seperti tadi itu cuma permisalan. Jadi kalau ada yang lewat, jadi jalur 1 dan 2-nya itu akan bertambah. Jadi mungkin begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.